biasanya janji ini lebih sering dilontarkan oleh kaum laki-laki. Kaum laki-laki ya, biasanya Kaum sering laki-laki. ngegombal gitu ya, Pak ya. Gombal. Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube Edwin and Partner Locom. Kali ini saya ditemani oleh Pak Arul. Apa kabar Pak Arul? Baik. Baik, alhamdulillah. Semoga beliau selalu sehat. Amin. Dan Pak Arul, kali ini kita akan membahas tentang ingkar janji nih Pak Irul, yang saat ini sedang lagi tren-trennya nih buat yang disebut dengan ghosting. Ghosting. Mendadak pergi begitu saja, atau biasa anak-anak tuh bilang tuh udah lagi sayang-sayangnya terus langsung ditinggal kan, kayak gitu. Itu biasa bahasa saat-saat ini itu sangat tren, itu yang namanya ghosting itu. Nah, lalu juga Pak Arul, beberapa berita kali ini juga sebelum-sebelumnya ada berita mengenai seorang wanita yang dia udah berpacaran cukup lama Pak Arul begitu. Lalu si laki-lakinya memberikan janji untuk menikahinya gitu, di tahun depan. Tapi sebelum tahun depan itu dia meminta kepada si wanitanya untuk melakukan hubungan intim gitu, hubungannya layaknya suami istri gitu. Kan tetapi ketika melakukan hubungan itu, nah lepas daripada beberapa bulan gitulah. Nah ternyata laki-lakinya itu malah meninggalkan daripada si perempuan tersebut Pak Arul gitu. Nah di sini kita akan bahas mengenai ingkar janji di dalam menikahi gitu. Kira-kira bisa gak si korban ingkar janji ini dapat menggugat daripada si pelaku ingkar janji ini Pak? Kalau menggugat, seandainya ada suatu perbuatan, kan kalau gugat atau yang digugat itu kan ada suatu hal sebab akibatnya. Maksudnya ketika memang ada sebab, pasti nanti akan ada sebuah akibatnya. Nah, sebabnya karena apa dia menggugat? Ya karena ada sesuatu yang dirugikan. Sesuatu yang dirugikan terkait hal apa? Nah, kita berbicara hari ini terkait sebuah ingkar janji yang dilakukan oleh kaum muda-mudi lah ya, yang sedang asik berpacaran. Ketika asik berpacaran sudah lama, akhirnya si satu pasangan tersebut, biasanya janji ini lebih sering dilontarkan oleh kaum laki-laki. Kaum laki-laki ya, biasanya sering ngegombal gitu ya Pak ya. Gombal seperti apa, bla 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 Iya. bla seperti itu. Nah, akhirnya dia karena ada suatu keinginan terhadap si wanita ini, akhirnya dia menjanjikan ingin menikahi si perempuan itu dengan syarat dia ingin bersetubuh lah gitu, melakukan hubungan layaknya seperti suami istri gitu. Nah, dengan janji-janji manis seperti itu, memang nggak sedikit wanita akhirnya tergoda, akhirnya dia ya sudah, ayo kita lakukan, menerima. Yang penting lu tepatin janji nanti di akhir kan. Nah, ya si cowok ini kan gini, dia pun mungkin si cowok ini mungkin ya di awal memang mungkin ingin menepati janjinya gitu ya. Cuma ketika proses perjalanan ternyata diketahui si ceweknya itu hamil. Akhir hamil, dia juga masih punya kesibukan, ya kan? Akhirnya ternyata setelah itu dia malah mengingkari janjinya. Bahkan nggak sedikit juga setelah mengingkari janjinya dia pergi entah kemana gitu. Sehingga ini menjadi sebuah kerugian yang sangat besar bagi si perempuan beserta keluarganya. Kerugian moral dalam hal ini, dia menanggung malu dengan orang-orang yang dikenal minimal tetangga-tetangga sekitarnya. Kalau dikatakan apakah si wanita ini bisa menggugat,
si suami bukan suami ya, si pacarnya ini karena memang udah menjanjikan. Kalau kita gali dasar hukumnya di sini berdasarkan sebenarnya perjanjian itu sebenarnya nggak boleh dibuat sesuai dengan pasal. Di sini ada dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Seseorang atau dua orang pasangan yang nantinya ingin menikah boleh melakukan sebuah perjanjian selama perjanjian itu tidak bertentangan dengan agama, dengan nilai susila dan dengan undang-undang yang berlaku. Kalau kita perjanjiannya seperti yang tadi akhirnya terjadi sesuatu hal yang seperti itu merugikan satu pihak, itu kan sesuatu yang nggak dibenarkan menurut agama juga menurut undang-undang yang berlaku. Sebenarnya perjanjian seperti itu tidak dibolehkan. Dan akhirnya kan memang di akhir pasti merugikan si korbannya, wanita itu sendiri. Kalau dibilang atau dikatakan bisa nggak sih wanita itu menggugat? Kita kembali lagi ke dasar hukumnya tersebut. Sesuai jurisprudensi putusan Mahkamah Agung di Banyumas, Mahkamah Agung di Banyumas itu memutuskan sesuai dengan di sini putusan MA nomor 1644 tahun 2020 bahwa Mahkamah Agung menghukum seorang pria yang telah menjanjikan pernikahan sebelumnya gitu. Dia menghukum seorang pria itu karena pria itu ketika mau berhubungan layaknya seorang suami istri, dia menjanjikan ingin menikahi nantinya. Ternyata ketika wanita itu entah sudah hamil atau tidak, wanita itu ditinggalkan begitu saja. Dan akhirnya itu terjadi sebuah kerugian moral. Kerugian moral itu salah satunya ya kerugian seperti menanggung rasa malu terhadap orang lain, minimal di tetangga-tetangga sekitar. Akhirnya melalui itu Mahkamah Agung memutuskan melalui putusannya menghukum si pihak laki-laki dengan membayar uang 150 juta itu berdasarkan putusan tersebut. Kalau untuk bisa nggak sih pihak perempuan untuk menggugat berdasarkan jurisprudensi putusan Mahkamah Agung tersebut, ya bisa kita ketahui bahwa hal itu bisa kita lakukan selama memang itu merugikan salah satu pihak. Gitu. Oh jadi gitu guys. Jadi apabila seandainya kalian atau teman, sahabat, keluarga kalian yang terkena perkara seperti ini, yaitu di ghosting atau ditinggal pergi oleh pacarnya gitu, tiba-tiba ternyata teman, sahabat, keluarga kalian tuh dari kaum perempuannya ya itu hamil duluan kayak gitu, bisa menggugat kayak gitu karena ada dasar hukumnya gitu, yaitu putusan Mahkamah Agung. Udah paham kan untuk masalah apakah bisa menggugat atau tidak gitu? Yang jelas tadi apa yang disampaikan Pak Harul juga jelas bahwa bisa kita menggugat daripada si laki-laki tersebut atau orang yang tidak bertanggung jawab itu. Oke. Gimana Pak? Satu lagi terkait ini kan di posisi si wanitanya yang diperjanjikan ya. Ada hal-hal yang memang terjadi sebaliknya. Maksudnya terjadi sebaliknya, justru ada seorang pria yang nggak bisa saya sebutkan namanya tuh daerah mana gitu. Bisa saja ini terjadi ataupun memang yang sudah terjadi, bisa saja terjadi bahwa seorang pria itu dijanjikan sesuatu dengan seorang perempuan asalkan dia mau berhubungan dengan perempuan itu gitu loh. Memang hal ini memang nggak sebanyak nggak terjadi sebanyak korbannya adalah wanita gitu, tapi kemungkinan ini dan ada juga yang sebenarnya terjadi hal seperti itu. Tidak mungkin berdasarkan seorang perempuan itu nggak merasa puas dengan yang sudah ada gitu, sudah nggak harmonis, akhirnya dia mencari seorang laki-laki lagi gitu.
laki-laki ini bisa saja diperjanjikan mau diberikan sesuatu nih, hadiah apa gitu. Akhirnya si laki-laki itu ya akhirnya mau atau nggak mau dengan diiming-iming hadiah ya sudah gitu. Itu ada juga sebenarnya hal-hal seperti itu terjadi karena nggak selalu seorang wanita itu menjadi korban gitu. Oh jadi bukan hanya korbannya itu kaum perempuan, tapi juga kaum laki-laki juga pun terkadang walaupun nggak banyak dari korban perempuan, tapi yang jelas ada kayak gitu. Betul. Nah, pertanyaan selanjutnya ya akan kita sampaikan yaitu kira-kira nih Pak Arul, ingkar janji ini tuh masuk dalam kategori wan prestasi kah atau masuknya dalam perbuatan melawan hukum gitu Pak? Kalau dibilang wan prestasi bisa, cuman lebih ke arah perbuatan melawan hukum. Karena perbuatan melawan hukum itu kan sebenarnya pada perjanjian itu kan dia antara satu dengan yang satu itu belum terjadi sebuah kerugian gitu kan. Nah setelah terjadinya sesuatu itu, setelah perjanjian itu barulah timbulnya sebuah kerugian. Nah itu kenapa lebih ke arah perbuatan melawan hukum. Jadi masuknya ke perbuatan melawan hukum ya Pak. Ya. Lebih tepatnya lah ya kayak gitu, lebih tepatnya masuk ke dalam kategori perbuatan melawan hukum. Karena dalam pasal 1365 BW Ya, atau KUHP Perdata, di sini saya akan bacakan isinya yaitu Perdata yang menyebutkan setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Jadi itu perbuatan melawan hukum. betul. Tapi dari bunyi ini Pak Arul nih ada sedikit pertanyaan nih Pak Arul nih. Kira-kira apabila seandainya si laki-laki gitu bisa mengganti kayak gitu dengan uang senilai yang sudah dijelaskan tadi gitu 150 sampai juta 150 juta gitu, Okay. maka udah kelar gitu dan tidak bisa diperpanjang lagi kayak gitu. Oke. Kalau memang seorang hakim, ini kan putusan seorang hakimnya, seorang pemutus. Kalau memang dia hanya menyatakan dan dalam putusannya bahwa si pihak laki-laki hanya membayar kerugian materi sebesar sekian rupiah. Nah, tidak disebutkan lagi, atau memang disebutkan dan atau menikahi si pihak perempuan. Kalau dan atau berarti kan salah satunya bisa dipilih. Ketika memang si laki-laki memilih hanya membayar uang sebesar 150 juta, berarti kan menikahinya tidak diperlukan lagi. Atau memang ketika menikahi si perempuan itu cukup di situ dan 150 juta lagi tidak diperlukan lagi, tidak usah kita tunaikan laki-laki itu. Kita lihat, kita gali sebenarnya di putusan itu ketika memang putusannya, dan kalau memang putusannya hanya mengganti kerugian materi sebesar 150 juta dan menikahi si perempuan atau si korban. Nah, itu harus kedua-duanya. Nah, gitu sebenarnya sih. Nanti kita lihat secara dalam seperti apa sih putusannya itu gitu loh. Kalau kita mau menuntut gitu, ketika kita menjadi korban kita tuntut si pihak laki-laki, kita kita sampaikan ke pihak pengadilan, sah-sah saja ketika memang ketika kita buat dalam tuntutan itu dalam gugatan bahwa kita ingin diganti secara kerugian materi dan material gitu. Materi uangnya dan juga harus dinikahi. Tapi nanti kita lihat putusan majelis hakim seperti apa. Seperti itu sih. Kalau sesuai bukan kasasi, jurisprudensi yang sudah ada putusan Mahkamah Agung ini yang tadi disebutkan itu hanya membayar 150 juta saja.
tidak beserta dengan menikahi si wanita itu. Cukup sampai di situ aja. Nah, terakhir nih Pak Arul, kira-kira adakah pesan gitu untuk kaum milenial di luar sana kayak gitu yang saat ini sedang menjalankan hubungan kayak gitu, terus ada gak pesan untuk mereka gitu agar terhindar dari perbuatan semacam ini, kajian ini gitu. Aduh, agak repot juga nih kalau disuruh berpesan kepada kaum milenial, kaum muda-mudi, karena mereka lah yang menjalani hal seperti itu kan. Itu kan tidak awalnya tidak berdasarkan atas suka sama suka. Nah, akhirnya mereka timbul pacaran kan. Akhirnya satu orang mengingat sesuatu, menjanjikan sesuatu, karena didasari oleh rasa cinta, ya satu akhirnya mau, apalagi dijanjikan akan dinikahi gitu kan. Ya kemungkinan besar ya mereka, si wanita itu akan bersedia gitu. Cuman kalau disuruh pesannya seperti apa kepada kaum muda-mudi memang agak gimana, bukan berat sih, agak gimana gitu ya. Saya nitip pesan sedikit aja yang saya sampaikan ketika memang yang namanya suatu hubungan ya, apalagi hubungan itu di luar pernikahan, apalagi kita yang orang-orang yang memang muslim, itu kan sebenarnya sudah ada hukumnya sendiri, bahwa suatu hubungan badan layaknya suami istri di luar yang belum bersah menjadi suami istri itu adalah perzinahan. Seharusnya sebelum kita melangkah lebih jauh, harusnya kita memakai hukum itu sendiri sih sebenarnya, agar tidak terjadi. Kan selain nanti ketika sudah terjadi kan, selain kita mendapat dosa, kita juga akan mendapatkan kerugian berupa sesuatu status yang tidak enak nanti di masyarakat ya. Nah, harusnya hal-hal seperti itu harus dipikirkan kembali sebelum kita melangkah ke hal-hal yang seperti itu gitu sih. Oke guys, itu dari pemaparan yang disampaikan oleh Pak Arul itu mencerahkan kita semuanya kayak gitu, terkhususnya kita kaum milenial kayak gitu, pemuda-pemudi kayak gitu. Jangan sampai kita terjebak akan rayuan laki-laki ataupun sebaliknya kayak gitu. Kita harus betul-betul teliti terhadap pasangan kita gitu. Mungkin itu saja yang bincang-bincang saat ini. Yang jelas jangan lupa like, komen, subscribe gitu, dan juga di-share sebanyak-banyaknya agar lebih banyak lagi yang menonton video edukasi ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.